auto gemparkan Asia hingga Eropa. Pernyataan mengejutkan dan super tegas Ketum Erick Thohir di tengah simpang siurnya kabar Elkan Bagot jelang laga Timnas Indonesia versus Cina di GBK bikin semua terkejut. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Wah, ini baru bisa jadi kejutan besar. Ragnar Oratmangoen sembuh dan langsung gabung skuad Timnas Indonesia TC di Bali tanggal 24 Mei 2021 mendatangkah? Setelah tepat tadi malam PSSI konfirmasi update terbaru soal Ragnar jelang laga krusial versus Cina. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Aneh tapi nyata, media Cina tiba-tiba beri pujian setinggi langit untuk skuad Timnas Indonesia. Disebut punya kekuatan gila dan pemain berkualitas Eropa, GBK bakal jadi neraka bagi Cina. Padahal biasanya remehkan, kini media negeri tirai bambu justru waspadai ancaman tim merah putih. Benarkah ini taktik psikologis atau bukti ketakutan sejati? Simak fakta lengkapnya di sini. Mampus kau pundit abal-abal. Dituding main jelek saat lawan Ajax, pelatih FC Twente langsung beri pembelaan super tegas soal Mas Hilgers. Bahkan bongkar fakta mengejutkan yang tak terlihat di lapangan. Wah seru nih, apa yang sebenarnya terjadi? Simak kronologi lengkap dan pernyataan mengejutkan sang pelatih yang bikin publik tercengang berikut ini. Geger besar di negeri jiran. FAM Malaysia bisa auto naik pitam. Pelatih anyar mereka Peter Klamovski seakan menyesal, ngaku kaget baru tahu banyak masalah serius di tubuh timnas Malaysia. Mendadak suasana di internal tim jadi panas gak karuankah? Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ada drama besar di balik layar yang tak terungkap? Simak ulasan menariknya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Aneh tapi nyata, media Cina tiba-tiba beri pujian setinggi langit untuk skuad Timnas Indonesia. Disebut punya kekuatan gila dan pemain berkualitas Eropa, GBK bakal jadi neraka bagi Cina. Padahal biasanya remehkan, kini media negeri tirai bambu justru waspadai ancaman tim merah putih. Benarkah ini taktik psikologis atau bukti ketakutan sejati? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia akan menjalani laga penting melawan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang memadati stadion bisa menjadi dorongan semangat luar biasa bagi para pemain. Targetnya jelas meraih 3 poin penuh untuk memperkuat posisi di klasemen grup C. Media asal Cina Sohu turut menyoroti kekuatan tim Indonesia yang diumumkan pelatih Patrick Kluivert. Dalam laporan mereka, Sohu menyebut komposisi pemain yang dibawa Indonesia kali ini terlihat solid dan cukup menakutkan bagi Cina yang dijuluki tim Dragons. Pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia ini jelas merupakan tantangan besar bagi Cina, tulis Sohu. Kehadiran para pemain naturalisasi dan kekuatan skuad Indonesia membuat persiapan kami tidak mudah. Media tersebut menambahkan bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh, mengingat kualitas pemainnya cukup seimbang di semua lini. Namun begitu, Timnas Cina tetap datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka merasa memiliki modal kuat setelah sebelumnya tampil baik saat bermain di kandang sendiri. Penampilan solid itu diharapkan bisa terus berlanjut meskipun kali ini mereka harus bermain di hadapan pendukung lawan. Tim Cina punya keunggulan saat bermain di kandang, seperti kekompakan dan ketangguhan tim, tulis Sohu lagi. Dua hal itu bisa menjadi kunci kebangkitan Cina di pertandingan penting nanti. Pertandingan Indonesia versus Cina ini juga diprediksi akan menjadi adu strategi antara dua pelatih top, yakni Patrick Kluivert dan Branko Ivankovic. Meski Indonesia membawa skuad yang di atas kertas lebih kuat, tidak ada jaminan laga akan berjalan mudah bagi tuan rumah.
Daftar pemain Indonesia menunjukkan bahwa laga pada 5 Juni nanti akan menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu, tambah Soho. Akan menarik melihat bagaimana para pemain naturalisasi Indonesia bertemu dengan taktik yang dirancang Kluivert. Bagi tim Cina, laga ini menjadi momen krusial. Mereka harus meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke putaran keempat dan terus membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Ini adalah ujian berat bagi tim nasional Cina, tutup laporan Soho. Hanya dengan persiapan maksimal dan penampilan terbaik, mereka bisa berharap mencuri kemenangan di pertandingan sulit ini. Auto gemparkan Asia hingga Eropa. Pernyataan mengejutkan dan super tegas Ketum Erick Thohir di tengah simpang siurnya kabar Elkan Bagot jelang laga Timnas Indonesia versus Cina di GBK bikin semua terkejut. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia terhadap penjualan tiket laga Timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini menjadi kesempatan terakhir Timnas Indonesia bermain di kandang pada babak ketiga kualifikasi dan bisa menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam menjaga harapan tampil di Piala Dunia 2026. Melihat pentingnya laga ini, antusiasme publik sangat tinggi. PSSI membuka penjualan tiket dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama dibuka lewat aplikasi Livin by Mandiri pada 15 Mei 2025. Dan gelombang kedua menyusul lewat situs resmi Kita Garuda pada 19 Mei 2025. Menariknya, seluruh tiket langsung habis terjual dalam waktu singkat, bahkan belum genap sehari sejak penjualan dibuka. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasihnya melalui akun Instagram pribadinya. Terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa dalam mendukung Timnas Indonesia, tulisnya. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga juga membagikan informasi soal penjualan tiket. Ia mengatakan bahwa PSSI menyiapkan sekitar 70.000 kursi dari total 76.000 kapasitas GBK. Sebagian besar tiket, yakni 80%, dijual pada gelombang pertama melalui Livin Mandiri. Respons publik luar biasa cepat, semua tiket gelombang pertama habis hanya dalam waktu 5,5 jam. Kami kemarin membuka penjualan lewat Livin untuk 80% tiket. Semuanya dari berbagai kelas. Dan habis terjual hanya dalam 5,5 jam, jelas Arya. Tingginya minat penonton ini jelas menjadi penyemangat tambahan bagi para pemain Timnas Indonesia. Terlebih selama fase kualifikasi, Timnas hanya mengalami 2 kekalahan saat bermain di kandang yang membuktikan kuatnya dukungan supporter sebagai pemain ke-12. Dengan stadion yang dipastikan penuh, laga melawan Cina diprediksi akan menjadi pertandingan penuh gengsi dan harapan, baik bagi Timnas maupun seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Wah, ini baru bisa jadi kejutan besar. Ragnar Oratmangoen sembuh dan langsung gabung skuad Timnas Indonesia TC di Bali tanggal 24 Mei 2021 mendatangkah? Setelah tepat tadi malam, PSSI konfirmasi update terbaru soal Ragnar jelang laga krusial versus Cina. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. PSSI menyampaikan dukungan dan doa bagi penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen yang dikabarkan sedang sakit akibat terserang virus. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI pada Senin kemarin. Karena kondisinya tersebut, Ragnar tidak masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia di 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pengganti Ragnar, Patrick Kluivert memanggil Stefano Lillipali untuk mengisi posisi di lini depan tim Garuda. Kabar sakitnya Ragnar juga cukup memprihatinkan.
Pemain berusia 27 tahun yang kini memperkuat klub FCV Dender di Liga Belgia ini telah absen cukup lama dari lapangan. Ia disebut sudah 2 bulan tidak bermain karena masalah kesehatan, meskipun jenis penyakitnya tidak dijelaskan secara rinci ke publik. Meski begitu, Ragnar telah berkomunikasi langsung dengan pihak PSSI untuk menjelaskan kondisinya. Dalam pesannya, ia menyampaikan bahwa dirinya perlu menjalani proses pemulihan dan belum bisa tampil di lapangan. Ragnar sudah menyampaikan kepada kami bahwa dia sedang sakit, ujar Arya Sinulinga. Dia masih dalam tahap pemulihan dan harus beristirahat. Arya menambahkan bahwa PSSI memahami situasi yang dialami Ragnar dan mendoakan agar penyerang keturunan itu bisa segera pulih dan kembali membela timnas. Tak hanya itu, Ragnar Oratmangoen juga telah membuat pernyataan terbuka di akun Instagram pribadinya, di mana ia menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung timnas Indonesia karena belum bisa tampil dalam 2 laga penting mendatang. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan menghadapi 2 laga terakhir di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu lawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 5 Juni 2025, dan lawan Jepang di Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang, pada Selasa 10 Juni 2025. Arya menegaskan bahwa saat ini yang terpenting adalah kesehatan Ragnar dan PSSI mendukung keputusannya untuk beristirahat penuh. Kesehatan adalah hal yang sangat penting. Karena itu kami mendukung Ragnar untuk fokus istirahat, tutup Arya. Mampus kau pundit abal-abal. Dituding main jelek saat lawan Ajax, pelatih FC Twente langsung beri pembelaan super tegas soal Mads Hilgers. Bahkan bongkar fakta mengejutkan yang tak terlihat di lapangan. Wah, seru nih. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kronologi lengkap dan pernyataan mengejutkan sang pelatih yang bikin publik tercengang berikut ini. Pemain belakang timnas Indonesia, Mads Hilgers, menjadi sorotan setelah tampil di laga terakhir Liga Belanda musim 2024/25 antara FC Twente dan Ajax Amsterdam. Dalam pertandingan yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam minggu lalu, FC Twente harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-2. Pada laga itu, Mads hanya bermain selama 1 babak. Usai turun minum, ia digantikan oleh Alex van Hoornbeek. Pergantian ini memicu berbagai kritik dari pengamat dan pendukung yang menilai Mads tampil buruk di babak pertama. Salah satu komentar pedas datang dari pengamat sepak bola Kenneth Perez yang bahkan menyebut Mads bodoh dan menyalahkannya atas terjadinya gol pertama Ajax. Namun pelatih FC Twente Joseph Osting segera membantah anggapan bahwa Mads diganti karena bermain buruk. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena masalah kesehatan pemain, bukan performa. Dia memang tidak dalam kondisi terbaik dan dia menyadarinya sendiri. Tapi selain itu, dia juga mengalami ketegangan otot di bagian paha belakang, ujar Osting, dikutip dari Twente Fans. Masalah itu lebih disebabkan karena kekakuan di bagian pangkal paha, jadi kami tak ingin ambil risiko. Pelatih berusia 53 tahun itu menambahkan bahwa pergantian Mads adalah bentuk langkah pencegahan, terutama karena sang pemain sempat mengalami cedera cukup serius sebelumnya. Saat Mads cedera, FC Twente kehilangan sosok penting di lini belakangnya. Keputusan Osting untuk menarik Mads lebih awal dianggap tepat. Apalagi Mads saat ini termasuk dalam daftar 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025 di Osaka. Dengan kondisi ini, langkah pelatih FC Twente bisa dibilang sebagai upaya menjaga kebugaran Mads agar siap membela skuad Garuda di laga penting tersebut. Geger besar di negeri jiran. FAM Malaysia bisa auto naik pitam.
Pelatih anyar mereka, Peter Chlamovski, seakan menyesal, ngaku kaget baru tahu banyak masalah serius di tubuh timnas Malaysia. Mendadak suasana di internal tim jadi panas gak karuankah? Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ada drama besar di balik layar yang tak terungkap? Simak ulasan menariknya berikut ini. Pelatih baru timnas Malaysia, Peter Chlamovski, secara jujur mengungkap bahwa sepak bola Malaysia sedang menghadapi banyak masalah serius. Ia tidak menyangka akan mendapat tanggung jawab besar saat dipercaya menangani tim nasional. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers menjelang laga uji coba antara timnas Malaysia melawan Tanjung Verde pada Senin 19 Mei 2025. Pelatih asal Australia itu mengaku telah mempelajari berbagai aspek sepak bola Malaysia sejak resmi ditunjuk oleh federasi. Ia dan tim pelatihnya menonton langsung pertandingan, mengamati sesi latihan tim, hingga melihat sistem pembinaan pemain muda di negara tersebut. Saat mulai bekerja, saya langsung mengamati semua aspek sepak bola Malaysia, kata Chlamovski. Saya menonton pertandingan dan latihan bersama staf saya. Kami juga melihat perkembangan pemain muda. Dari hasil pengamatannya itu, Chlamovski menyimpulkan bahwa kondisi sepak bola Malaysia memang tidak sedang baik-baik saja. Ia menyebut bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Saya rasa sepak bola Malaysia butuh bantuan, ujarnya. Permasalahan yang ada sekarang tidak bisa diatasi dalam satu hari atau hanya dalam satu turnamen internasional. Karena begitu kompleksnya masalah yang dihadapi, Chlamovski menyarankan agar dilakukan pengkajian menyeluruh terhadap situasi yang ada. Ia percaya melalui analisis yang mendalam akan ditemukan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dirinya dan tim pelatih sudah memiliki rencana dan solusi yang siap dijalankan demi memperbaiki kondisi sepak bola Malaysia. Kalau kita benar-benar mempelajari akar masalah dan mencari solusinya, saya dan staf tim nasional punya ide untuk membantu sepak bola Malaysia, jelasnya. Chlamovski menegaskan bahwa ia tidak datang hanya untuk sekadar melatih, tapi juga berkomitmen membantu membangun tim nasional yang bisa dibanggakan rakyat Malaysia. Masalah ini memang tidak bisa cepat selesai, tapi kami akan bekerja keras agar ada hasil yang bisa dilihat dalam jangka waktu tertentu. Saya dan staf ingin memberikan kontribusi nyata untuk negara ini. Kami ingin mengembangkan tim nasional menjadi kebanggaan bagi masyarakat Malaysia, tutup Chlamovski.